Mau apa? Kita disayang Tuhan. Lagi. Terimalah duka cita. Serahkanlah. Siapa yang mau menyerahkan apa-apa, kasih sama dia. Oke, terima kasih. Mengerti saudara? Ada hinaan, abaikan. Dia pemelihara. Saya suka nonton pertunjukan di TV itu anjing. Caesar Milan. Caesar Milan ini pelatih anjing. Yang dia latih bukan anjing, yang dia latih yang punya anjing. Ada anjing galaknya luar biasa. Gonggong anjing sana, gonggong anjing sini. Caesar Milan ketawa. Itu anjing nggak salah, dia bilang. Yang salah yang punya anjing. Kamu khawatir, kamu punya hati, kamu punya pikiran khawatir, takut. Anjing ini galak, anjing ini galak. Dia jadi galak. Robah cara berpikir. Kamu pemimpin. Kamu pemimpin, kasih ajar. Kamu pemimpin. Begitu mau keluar rumah, mau jalan-jalan, anjingnya keluar dulu. Nah itu udah salah. Bukan anjing pimpin kamu pimpin anjing. Jadi yang disalahkan oleh pelatih anjing itu bukan anjingnya, anjing nggak salah. Anjing ingin belajar bagaimana maksud tuannya itu. Tapi tuannya ini salah, pikirannya ini. Pikirnya, wah, aduh ada orang, ada tamu, nanti digigit nih. Itu diterima sama anjing, dia gigit. Jadi percobaan tidak ada sebetulnya. Cuman saudara punya pikiran. Ya. Aduh. Rugi ya. Allah bilang, Yesus. Itu hinaan, kerugian diabaikan. Begitu ada yang menghina, Yesus. Indah sama Yesus. Haleluya. Kamu Yesus, pemimpin kita, serahkan kepadaku. Ada satu lagu sudah direkam tapi belum saudara pernah dengar, belum pernah dinyanyikan di sini. Itu demonstrasi drumnya Revi, tapi saya nyanyi. Apakah hatimu lelah? Serahkan semua pada Yesus. Apakah hatimu takut? Serahkan semua pada Yesus. Serahkanlah. Serahkan semua pada Yesus. Serahkanlah. Serahkanlah semua pada Yesus. Apatah hatimu gentar, serahkan semua pada Yesus. Kalau semua diserahkan, kita nggak punya. Ya? Saudara suka serahkan sama Yesus, tapi Tuhan pengen nyicipin. Ya, saudara yang pusing. Tidak ada juru selamat seperti Yesus. Tidak ada penghibur seperti Yesus. Tidak ada penolong seperti Yesus. Tidak ada pemimpin seperti Yesus. Tidak ada pemelihara seperti Yesus. Nah yang keempat sekarang, yang ini nggak usah dipindah. Ibrani 12 ayat 2. Sekali lagi kita baca. 2, 3. Stop. Dia pemimpin iman. Dia pemimpin iman.
suka ada takut, itu bukan iman. Nah, saya teruskan cerita. Orang Katolik yang dengar khotbah saya hari Minggu itu, tiba-tiba, jadi tidak bisa dikasih tahu semua. Ya, tapi kaum wanita yang nyanyi, sudah, keburu, masih. Jadi tiba-tiba dia tidak ada rencana. Pengantin tidak tahu. Dia siapkan telepon, siap, meja panjang, ini buat pendeta Onda tuh sama jemaat yang hadir di pesta kemarin, tadi pagi. Datang, memang kan ya. Terus kaum wanita duduk di meja bundar satu. Kita di meja yang panjang, panjangnya itu kayak kereta api, saudara. Makanan itu tapi kosong, nggak ada yang duduk. Jadi dipanggilin keluarga-keluarganya. Siapa yang belum makan masih sini makan. Tadi saya tanya sama ibu-ibu, ayo ibu duduk di situ sama Pak Pendeta. Enggak ada yang berani. Saya takut duduk di situ. Alkitab katakan orang yang takut kasihnya belum sempurna. Dia bilang, Bapak Pendeta mah baik, Om Yoyo mah baik. Saya mah takut. Mau makan banyak takut. Sebab saya kalau makan sedikit. Saya bilang mau makan banyak silakan. Banyak perut-perut kamu. Selera-selera kamu. Ya, silakan. Mau makan nasi sepenuh juga nggak apa-apa. Anak-anak orang Tionghoa ada istilah. Fan kui. Jin setan nasi. Kalau makan nasi, pup. Si jin kui kalau makan untuk 10 orang, tapi nggak rugi. Nggak rugi, karena dia kerja untuk 20 orang. Ya nggak rugi. Wah, dia makan gembul untuk 10 orang, tapi kerjanya buat 20 orang. Kenapa sih sama gembala suka patut? Sebetulnya saya bilang tadi, malu itu dosa itu dari situ. Duduk tempat rapi. Mereka nggak bisa ngaliuk. Maka saya duduk membelakangi sebab saya surti, saya tahu kalau saya menghadap duduk nggak bisa makan mereka. Jadi saya belakangin. Dia bukan hanya pemimpin kepada iman, tetapi sumber iman. Saya mau akhiri dengan sebuah cerita, hanya satu ayat. Matius 14, ayat 29. Matius 14, ayat 29. Kita baca dari ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Kan kita suka nyanyi, datanglah. Apa? Ya Tuhan, udah pasti datang dia mah. Tapi kalau Tuhan bilang, ayo datang. Saudara datang enggak? Belum tentu. Datanglah. Come. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Dalam cerita lain,
Murid-murid masih ngomong, siapakah orang ini? Angin dan ombak menurut perintahnya. Tapi dalam cerita ini dia sembah. Sungguh engkau adalah anak Allah. Kenapa? Dia sumber iman, tetapi dia juga sumber pemimpin iman, dia juga sumber iman. Pemimpin iman dan sumber iman. Mari saya terangkan. Dari ayat 29 dan 30, kita belajar apa itu iman dan apa itu bimbang. Belajar apa saudara? Apa itu iman? Apa itu bimbang? Ketika Petrus beriman, dan bukan dia yang berinisiatif ingin jalan, dia minta diundang. Kalau betul engkau Tuhan Yesus, coba suruh saya jalan di atas air. Lalu Yesus undang, datang. Jangan coba-coba saudara mengerjakan sesuatu yang Yesus tidak suruh. Kecebur saudara. Murid yang lain tidak ada yang turun. Hanya Petrus. Dia turun. Dia jalan. Tetapi ayat berikutnya. Ketika dirasanya tiupan angin. Lihat percobaan. Rasain persoalan. Aduh. Persoalan. Problem. Iman bimbang. Cemplung. Untung ada Yesus juru selamat. Angkat. Di mana imanmu? Kenapa engkau bimbang? Dan ini angin belum reda. Baru setelah naik ke perahu, redalah angin. Di cerita yang lain, di tengah gelombang, Yesus berdiri. Diam, teduhlah engkau. Di sini, dia tidak teduhkan ombak. Dia tantang Petrus, jalan, mari, datang. Petrus datang. Ketika dia bertindak dalam iman, dia bisa jalan di atas air. Sama seperti Yesus. Tapi ketika perasaannya, dagingnya merasa angin bertiup, lihat gelombang, takut. Maka takut, malu, itu bukan dari Tuhan. Siswi saja. 2 Timotius 1 ayat 6. Baca. 2 Timotius 1 ayat 6. Semua buka. Sudah dapat? Bilang amin. Haleluya. Baca yang keras. 2, 3. Tujuh. Sama-sama kita baca 2 Timotius 1 ayat 7, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ada haleluya? Saya tutup dengan Matius 26 ayat 26.